Zaman sekarang ini, kita tuh kayak tenggelam dalam lautan informasi ya kan? Setiap hari ada jutaan data, opini, dan berita yang berebut perhatian kita. Pertanyaannya, gimana caranya kita bisa benar-benar paham satu topik di tengah semua kebisingan ini? Nah, di sini kita akan bongkar sebuah metode, layaknya seorang detektif untuk memecahkan kasus apapun dan jadi ahli di bidang yang Anda mau. Jadi, ini dia nih tantangannya. Dengan begitu banyak potongan informasi yang kadang saling bertentangan, gimana cara Anda misahin mana fakta, mana hoaks, dan akhirnya menyusun sebuah gambaran yang utuh dan benar? Disinilah investigasi kita dimulai. Oke, mari kita mulai. Kita akan mulai dengan konsep yang kedengarannya mungkin agak akademis, tinjauan pustaka. Eits, tapi tunggu dulu. Lupakan bayangan tumpukan buku tebal berdebu. Anggap aja ini adalah tahap pengumpulan bukti, di mana misi utamanya adalah menemukan alur cerita yang tersembunyi. Nah, ini definisi resminya. Kata kuncinya di sini adalah membentuk sebuah cerita koheren. Jadi Anda itu bukan sekedar ngumpulin fakta secara acak ya. Anda sedang membangun sebuah narasi, sebuah argumen yang kuat, yang logis, dan tentunya didukung oleh bukti-bukti yang udah Anda kumpulkan. Nah, perbedaannya kelihatan jelas banget di sini. Di satu sisi ada clipping informasi. Ini ibarat papan buletin detektif yang masih acak-acakan, penuh foto dan potongan kertas. Nah, di sisi lain ada sebuah cerita, laporan akhir yang dengan jelas ngejelasin siapa pelakunya dan kenapa. Tinjauan pustaka yang bagus itu mengubah kekacauan jadi kejelasan. Jadi, intinya begini. Setiap kali Anda ingin belajar sesuatu secara mendalam, anggap diri Anda lagi membangun sebuah kasus. Dan tinjauan pustaka ini adalah fondasinya. Tanpa fondasi yang kuat, argumen Anda ya gampang goyah. Oke, misinya udah jelas. Sekarang waktunya berburu petunjuk. Tapi di mana kita harus mencarinya? Anda mungkin bakal kaget melihat betapa luasnya TKP seorang peneliti modern. Coba lihat daftar ini. Tentu ada buku teks dan jurnal ilmiah, itu udah biasa. Tapi lihat lebih jauh lagi, wawancara langsung sama ahlinya, data lapangan, bahkan majalah sains populer dan media massa. Dunia penelitian itu udah jauh berkembang. Kutipan ini benar-benar pas banget buat ngegambarin pergeserannya. Dulu, ngutip dari internet atau majalah populer itu bisa dianggap kurang serius. Sekarang, wah, bahkan universitas pun mewajibkan peneliti untuk manfaatin sumber-sumber modern ini buat dapetin teori yang paling update. Jadi, ini dia aturan main yang baru. Jangan menilai sebuah petunjuk dari wujudnya, atau dalam hal ini dari jenis medianya. Pertanyaan kuncinya adalah, apakah sumber ini bisa dipercaya? Apakah penulisnya memang ahli di bidangnya? Kredibilitas itu nomor satu, mengalahkan format apapun. Oke, petunjuk udah kekumpul. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru sekaligus paling menantang. Merangkai semua kepingan puzzle ini jadi sebuah cerita yang masuk akal. Gimana sih caranya seorang detektif mengubah bukti mentah jadi sebuah teori yang solid? Nah, ini pertanyaan strategis yang penting banget. Pendekatan Anda dalam menganalisis semua bukti ini akan sangat menentukan kecepatan dan bahkan mungkin hasil akhir dari investigasi Anda. Setidaknya ada dua metode utama yang bisa kita pakai. Metode pertama, kita sebut aja metode konvensional. Di sini Anda mulai dengan pikiran terbuka, menyerap semua informasi tanpa asumsi apapun. Anda baca seluas-luasnya, baru deh setelah itu Anda coba bentuk sebuah teori. Metode kedua, metode efisien. Anda mulai dengan sebuah firasat atau hipotesis awal, lalu Anda fokus mencari bukti yang relevan untuk menguji hipotesis itu. Dan di sini kita bisa lihat plus minusnya. Metode konvensional itu emang teliti banget, tapi ya makan waktu dan tenaga. Di sisi lain, metode efisien jauh lebih cepat, tapi ada risikonya. Anda bisa terjebak dalam apa yang disebut bias konfirmasi, yaitu Anda jadi cuma nyari bukti yang mendukung apa yang udah Anda yakini dari awal. Nah, pilihannya ada di tangan Anda, sang detektif. Oke, kita lanjut ya. Setelah semua kerja keras mengumpulkan dan merangkai petunjuk, apa hasil akhirnya? Nah, inilah saatnya kita membuka cetak biru dari kasus kita. Inilah tujuan akhirnya. Sebuah kerangka berpikir. Ini istilah kerennya. Tapi kalau di dunia detektif, ini yang disebut sebagai teori kasus. Satu gambaran utuh yang menjelaskan gimana semua potongan bukti saling berhubungan dan akhirnya memecahkan misteri. Anggap aja ini adalah peta intelektual Anda. Kerangka berpikir itu bukan sekadar rangkungan loh ya. Ini adalah sebuah model.
bisa visual, bisa matematis, yang memetakan hubungan antar semua variabel penting yang Anda temukan dalam investigasi. Buat sebagian peneliti, terutama di bidang sosial ekonomi, petanya bisa kelihatan kayak gini nih, sebuah fungsi matematis. Ini cara yang sangat presisi untuk mendefinisikan hubungan antar variabel, misalnya gimana luas lahan atau kemudahan proses bisa mempengaruhi hasil akhir. Tapi seringkali, cara yang lebih ampuh buat menceritakan kasus Anda adalah seperti ini, sebuah peta visual atau paradigma. Cukup dengan sekali lihat, kita bisa langsung paham gimana berbagai faktor seperti penyuluhan dan tenaga kerja saling memengaruhi satu sama lain, dan akhirnya membentuk sikap para petani. Jauh lebih gampang dimengerti kan? Dan inilah kenapa cetak biru visual ini penting banget. Ini memaksa kita untuk mikirin sifat asli dari hubungan antar variabel. Apakah A langsung menyebabkan B atau ada perantaranya? Paham soal ini krusial banget, karena ini akan menentukan cara analisis yang tepat. Contohnya, daripada cuma pakai regresi biasa, Anda mungkin sadar kalau Anda butuh analisis jalur, sebuah metode yang lebih canggih untuk memetakan rantai sebab akibat yang lebih kompleks. Jadi, begitulah prosesnya. Dari lautan informasi yang membingungkan sampai menjadi sebuah kerangka berpikir yang jernih. Anda sekarang punya semua peralatan seorang detektif untuk membongkar subjek apapun. Pertanyaannya sekarang adalah, kasus apa yang akan Anda selidiki selanjutnya?